Desakan perombakan kabinet terus disuarakan banyak pihak, terutama untuk menteri-menteri di bidang ekonomi. Kegaduhan politik ini semakin bertambah ramai dengan beredarnya berita ada menteri yang bertindak tidak patut melontarkan ucapan menghina ke Presiden Joko Widodo. Akankah kejadian itu menjadi stimulus untuk Joko Widodo segera melakukan perombakan kabinet? Berikut liputannya untuk Anda. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Gunjang-ganjing isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi yang banyak disuarakan berbagai kalangan tampaknya akan menjadi kenyataan. Sebelumnya di berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu menepis kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet, terutama di jajaran menteri-menteri yang di bawah bidang perekonomian, karena nilainya baru bekerja seumur jagung. Bahkan Jokowi maupun Yusuf Kala meminta agar semua pihak tidak mengganggu kinerja para menteri dengan isu reshuffle kabinet. Cukup beralasan karena pada sisi lain desakan dari berbagai kalangan elit partai politik terus menghembuskan isu pembagian jatah kursi menteri. Jangan ganggu menteri yang sedang bekerja. Jangan buat isu lagi. Jangan ganggu menteri yang baru bekerja. Jangan buat gaduh. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti apa? Lebih jelas, Ya kamu tuh jangan buat gaduh. Tanya rapor mengenai menteri hanya presiden yang tahu. Tapi setelah Lebaran mungkin ada perubahan susunan kabinet nggak, Pak? Setelah Lebaran kita bermaaf-maafan. Namun, Jokowi juga meminta seluruh menteri untuk melaporkan hasil kerjanya selama 6 bulan menjabat. Laporan itulah yang akan digunakan Presiden untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku setuju dengan Presiden agar tidak ada pihak-pihak yang mengganggu kinerja para menteri dengan komentar-komentar yang memojokkan, sehingga stabilitas politik gaduh. Menurut JK, tanpa desak pun, Presiden pasti memiliki cara tersendiri untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Ya, ada yang mencapai, ada yang masih bekerja, tidak semuanya tentu. Ya kita nilai kan tidak harus hanya 6 bulan aja, tapi harus agak yang menengah. Tapi ya memang banyak yang harus didorong peningkatan. Masalah ekonomi itu bukan hanya masalah kerja kabinet, tapi juga dipengaruhi oleh masalah di luar. Bahwa kabinet harus kerja lebih baik ya pasti kita usahakan itu. Kita bekerja untuk arah itu. Ini terkait tuntutan ini apakah tuntutan pengusaha yang menginginkan? Pengusaha boleh mengusulkan, tapi kan menentukan itu. Di dalam setiap kesempatan, Jokowi menandaskan bahwa hasil evaluasi kinerja menteri akan menjadi pertimbangan internal sehingga tidak akan dipublikasikan. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menegaskan, Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa evaluasi 6 bulan kinerja menteri akan digunakan untuk melakukan reshuffle. Sebab evaluasi yang sama selalu dilakukan melalui pemantauan realisasi program kerja. Namun kini tampaknya fakta berbicara lain. Sinyal kuat bakal adanya perubahan di lingkungan Kabinet Kerja semakin mengkristal. Tinggal menanti saat yang paling tepat. Terlebih setelah melihat rapor kinerja para menteri yang tidak begitu menggembirakan, terutama di sektor ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat tak seperti yang diharapkan. Labilnya nilai rupiah terhadap dolar yang terus melemah, nilai komoditas ekspor yang masih berjalan di tempat, dan membuat Jokowi harus berpikir ulang untuk segera mengocok ulang menteri-menteri yang berada di jajaran ekonomi. Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengakui performa tim ekonomi Kabinet Kerja belum mencapai target. Menteri BUMN Rini Sumarno enggan memberikan komentar mengenai isu reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi JK. Isu reshuffle ini kini tengah marak dibicarakan oleh kalangan petinggi parpol setelah disebut-sebut telah ada sinyal dari Presiden untuk melakukan kebijakan ini. Sejauh ini Rini Sumarno hanya menilai kebijakan reshuffle kabinet tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau reshuffle kabinet itu kan itu kan prerogatif presiden ya. Jadi tentunya kita semua akan pada dasarnya menghargai prerogatif presiden untuk mereshuffle kabinet gitu. Jadi saya nggak bisa kasih komen.
Isyarat Presiden Joko Widodo akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle semakin jelas, namun belum bisa dipastikan kapan hal tersebut akan dilaksanakan oleh Presiden. Hal itu disampaikan tokoh senior Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Jakarta dalam rangka acara silaturahmi. Di dalam pertemuan, Syafi'i menyarankan agar Jokowi memilih menteri yang tepat dan sejalan agar program pemerintah berjalan tanpa hambatan. Syafi'i juga menilai meski menjadi hak prerogatif Presiden, Jokowi saat ini sulit untuk merombak dan mengganti menteri dari kalangan partai. Sebab menurutnya langkah Jokowi dalam menentukan kebijakan masih kerap mendapat tekanan dari partai pengusungnya sendiri. Jadi saya sampaikan kepada Presiden tadi, carilah para pembantu sekatan yang punya pandangan jauh ke depan. Yang sering saya katakan. Pak Jokowi sendiri memang sudah memastikan akan reshuffle atau gimana sama beliau? Saya lihat isyaratnya ya. Isyaratnya ya? Ya, isyaratnya ya. Tapi kan saya tidak mendahului ya bagaimana tadi itu. Rencana Presiden Joko Widodo untuk segera merombak kabinet kerja kembali diungkap dalam pertemuan dengan kalangan ekonom di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo kembali mempertegas keinginannya untuk merombak menteri-menteri bidang ekonomi. Pernyataan Presiden itu diungkap ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. Menurut Tony, Presiden Jokowi menyadari kinerja para menteri di bidang ekonomi buruk. Jokowi bahkan siap melantik orang yang dianggap mampu mendongkrak ekonomi. Tony menambahkan lemahnya kepercayaan pasar kepada tim ekonomi pemerintah saat ini yang menyebabkan perekonomian Indonesia terus melemah. Di tengah isu reshuffle beredar kabar kurang mengenakan. Menurut Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, ada oknum menteri yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Hal itu menurut Cahyo sudah dilaporkan secara langsung kepada Presiden. Cahyo mengingatkan jika ingin mengkritik pemerintah sebaiknya disampaikan tidak dengan cara kasar atau menghina. Sebab menurutnya Presiden merupakan simbol negara. Saya sebagai Mendagri sudah saya sampaikan tadi pagi kepada Pak Presiden. Siapa yang menghina Presiden, siapa yang menghina lambang negara, Mendagri harus siap. Depdagri harus memberikan masukan yang baik. Akhirnya DPR. Politisi Partai Nasdem Akbar Faisal yang mengaku mendapat transkrip pernyataan seorang menteri yang menjelekkan Presiden Joko Widodo dari sebuah grup di ponselnya tertanggal 3 Juni 2015 dan menyebarluaskan ke wartawan. Sontak berita ini menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media massa dan jejaring media sosial. Kendati tidak menunjuk langsung kepada menteri tertentu, tapi ciri-ciri yang beredar luas menjelaskan bahwa menteri itu dari kalangan profesional, bukan dari partai pendukung, berjenis kelamin perempuan dan ada di jajaran bidang ekonomi. Sementara itu Menteri BUMN Rini Sumarno yang santer diberitakan mengeluarkan perkataan tidak patut terhadap seorang presiden selaku atasannya membantah tudingan miring itu. Menanggapi tudingan anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribo yang menyebut identitas menteri penghina presiden yaitu menteri perempuan dengan background ekonomi yang berasal dari non-partai. Rini membantah dirinya menghina presiden dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Masinton siapa menteri yang dimaksud itu. Tanya kepada mereka yang bicara. Coba tanya ke dia dari mana dasarnya. Saya nggak ngerti dasarnya dapat data dari mana gitu. Tanya aja ke mereka. Tanya kepada mereka yang bicara. Sementara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku belum tahu siapa menteri yang menghina Presiden Jokowi seperti yang disebut Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Puan menilai para menteri kabinet kerja masih solid dan tidak ada upaya pelemahan pemerintahan dari internal kabinet. Saya nggak tahu tuh, belum kemarin ketemu Pak Cahyo di acara buka puasa, tapi saya belum bicara dengan Pak Cahyo berkaitan hal tersebut. Jadi tanya Pak Cahyo. Tapi melihat kesulitan dari menteri di kabinet kerja sendiri, gimana sih Mbak Puan dengan adanya isu reshuffle kan? Ya, kita semua sekarang melakukan kerja di bidangnya masing-masing, di wilayah masing-masing. Semuanya saya lihat tetap melakukan kerja-kerjanya. Kan masalah reshuffle itu masalah prerogatif presiden. Guliran bola panas soal oknum menteri yang menghina presiden dan rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat juga mendapat respon dari kalangan DPR. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap pemerintah segera mengklarifikasi masalah isu menteri penghina Presiden Jokowi. Sejauh ini Fahri mengaku tak kaget lagi jika ada menteri yang menghina Presiden Jokowi.
Ia pun menyatakan telah lama mengetahui kabar tentang kinerja Menteri Kabinet yang kerap tidak kompak satu sama lain. Siapa yang menyebabkan lambatnya eksekusi? Saya mendengar gitu loh bahwa kabinetnya memang jalan sendiri-sendiri gitu kan. Tapi nanti ini dianggap kita mengganggu kabinet, padahal kita dengar begitu. Wasekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku PDIP sudah melakukan evaluasi terkait kinerja menteri. Dalam evaluasi tersebut, Kementerian Bidang Ekonomi mendapat sorotan paling besar karena dianggap gagal membangun pertumbuhan ekonomi. Hasil evaluasi PDI Perjuangan menyebutkan bahwa sejumlah menteri belum mampu menerjemahkan visi misi nawacita Jokowi JK, khususnya kementerian di bidang ekonomi. Karena itu menurut Basarah, perombakan menteri bidang ekonomi menjadi niscaya seiring dengan situasi ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Basarah juga menjelaskan PDI Perjuangan telah memberi masukan pada Presiden untuk segera mereshuffle kabinet. PDI Perjuangan secara moral, ideologis, dan politik bertanggung jawab. Sehingga oleh karena itu ketika kita melihat 7 bulan jalannya pemerintahan Jokowi JK ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan pemerintahan, terutama di sektor ekonomi yang masih terjadi pelambatan. Pertumbuhan kita terburuk selama beberapa tahun terakhir, yaitu di bawah 5%, 4,7%, dan faktor-faktor lainnya. Hasil survei yang dilakukan Populi Center menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri di kabinet kini terus menurun. Direktur Populi Center Niko Haryanto mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah telah berada di bawah 50% dari hasil survei yang dilakukan sejak April lalu. Niko memaparkan ketidakpuasan itu terjadi karena masih banyak program kementerian yang belum terrealisasi. Selain ada pula kementerian yang sudah mendapat alokasi dana, namun belum terlihat jelas hasil kerjanya. Jadi sekarang ini range-nya itu bervariasi antara misalnya 47% sampai 53%. Jadi di beberapa daerah itu memang sudah di bawah 50% tingkat kepuasannya terhadap kinerja kabinet secara umum ya. Pendapat senada juga dikemukakan Direktur Indobarometer M. Kodari. Kodari menjelaskan selama pemerintahan Jokowi berjalan, masih banyak kementerian yang belum menunjukkan kerja optimal terkait tupoksi mereka masing-masing. Karena itu perombakan kabinet menjadi keniscayaan. Kodari berharap jika terjadi reshuffle, maka Presiden Jokowi harus mempertimbangkan kemampuan para pengganti yang akan menempati kursi menteri. Selain itu, pemerintah perlu pula membenahi komunikasi publik agar masyarakat mengetahui perkembangan kerja para pembantu Presiden. Isu reshuffle ini kan muncul karena kondisi perekonomian menurun, ada banyak masalah hukum. Kemudian hasil survei juga beberapa kali dari beberapa lembaga termasuk dari Indobarometer menunjukkan rendahnya tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi JK. Nah, menghadapi situasi itu memang salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah reshuffle. Apalagi saya kira kalau kita melihat kinerja menteri-menteri yang ada memang sangat bervariasi dan beberapa memang tampaknya tidak begitu optimal ya. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan enggan berkomentar terkait wacana reshuffle yang kembali mengemuka. Dengan mengutip lirik lagu Ebit GAD, Luhut Panjaitan yang dikonfirmasi mengenai reshuffle kabinet kerja hanya menyatakan tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Apa? Oh, kok tanya reshuffle kabinet? Iya, Pak. Itu kau tanya aja rumput yang bergoyang. Wacana perombakan kabinet kerja dalam beberapa pekan terakhir terus menguat, bahkan disebut-sebut sejumlah menteri akan dicopot oleh Jokowi. Dan sekiranya benar perombakan itu terjadi, kita saksikan saja apakah pembantu presiden yang baru nanti lebih mumpuni atau salih tiga uang dengan yang digantikannya.